Standar Kompetensi Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan atau GANIS PH Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu Kelompok Resin oleh Pusat Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Dasar Hukum 1. Peraturan Menteri LHK Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. 2. Peraturan Menteri LHK Nomor 11 Tahun 2022 tentang Profesi dan Kompetensi Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan. 3. Putusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2019 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia kategori pertanian, kehutanan dan perikanan golongan pokok kehutanan dan pemanenan kayu dan hasil hutan, selain kayu pada Jabatan Kerja Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari. Pengemasan kompetensi GANIS PH Pemanfaatan HHBK Kelompok Resin terdiri dari 8 unit kompetensi, yaitu 1. Menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. 2. Melakukan komunikasi efektif. 3. Melaksanakan penatausahaan hasil hutan atau PUHH bukan kayu. 4. Menetapkan nama jenis kelompok resin. 5. Menetapkan berat resin. 6. Melakukan persiapan uji visual dan laboratoris hasil hutan bukan kayu. 7. Melakukan uji visual kelompok resin. 8. Menetapkan mutu hasil hutan bukan kayu atau HHBK. Unit kompetensi yang pertama adalah menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Dalam unit kompetensi ini terdapat 4 elemen kompetensi dan 10 kriteria unjuk kerja, yaitu 1. Menyiapkan pekerjaan dengan 2 kriteria unjuk kerja. 2. Mengidentifikasi sumber bahaya dan aksi pengendalian bahaya dengan 3 kriteria unjuk kerja. 3. Melaksanakan program perlindungan K3 di area kerja dengan 3 kriteria unjuk kerja. Dan 4. Mengomunikasikan informasi K3 dengan 2 kriteria unjuk kerja. Inspeksi sumber bahaya yang dimaksud pada tulisan dicetak tebal adalah pemeriksaan terhadap potensi bahaya yang dapat disebabkan oleh sumber bahaya. Batasan variabel, peralatan dan perlengkapan yang diperlukan dalam unit kompetensi ini adalah alat pelindung diri atau APD dan tali sheet. Peraturan dan standar yang diacu pada unit kompetensi ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012, Permenaker Trans Nomor 4 Tahun 1980, Permenaker Nomor 5 Tahun 1996, Permenaker Nomor 3 Tahun 1998, dan Standar Operasional Prosedur terkait keselamatan dan kesehatan kerja. Panduan penilaian. Pengetahuan yang perlu dikuasai dalam unit kompetensi ini adalah sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, serta hierarki pengendalian bahaya. Keterampilan yang dibutuhkan adalah menggunakan alat pengendalian bahaya. Sikap kerja yang harus dimiliki adalah teliti, cermat, dan disiplin. Aspek kritis dalam unit kompetensi ini adalah ketepatan dalam melakukan identifikasi bahaya di tempat kerja. Unit kompetensi kedua adalah melakukan komunikasi efektif. Dalam unit kompetensi ini terdapat 2 elemen kompetensi dan 5 kriteria unjuk kerja, yaitu 1. Menetapkan strategi komunikasi yang memiliki 3 kriteria unjuk kerja. Yang kedua adalah menerapkan komunikasi efektif yang memiliki 2 kriteria unjuk kerja. Metode komunikasi di dalam unit kompetensi ini dapat berupa fokus group discussion, seminar, dan dialog. Sedangkan media komunikasi meliputi dan tidak terbatas pada jaringan internet, alat pengolah data, dan alat komunikasi. Batasan variabel, peralatan dan perlengkapan yang diperlukan dalam unit kompetensi ini, yaitu alat pengolah data, alat atau media presentasi, alat rekam suara dan atau video, alat komunikasi, dan alat tulis kantor. Tidak ada peraturan dan standar yang diacu dalam unit kompetensi ini. Panduan penilaian, pengetahuan yang perlu dikuasai dalam unit kompetensi ini adalah media komunikasi dan metode komunikasi. Keterampilan yang diperlukan adalah melakukan personal approach, menerima dan memberikan tanggapan, dan menggunakan media komunikasi. Sikap kerja yang perlu dimiliki adalah cermat dan komunikatif.
Aspek kritis dalam unit kompetensi ini adalah ketepatan dalam menetapkan metode komunikasi disesuaikan dengan tujuan dan karakteristik komunikan. Unit kompetensi ketiga adalah melaksanakan penatausahaan hasil hutan bukan kayu. Terdapat 3 elemen kompetensi dan 8 kriteria unjuk kerja dalam unit kompetensi ini, yaitu 1. Menyiapkan pekerjaan yang memiliki 3 kriteria unjuk kerja. 2. Melakukan penyusunan dokumen penatausahaan HHBK yang memiliki 3 kriteria unjuk kerja. Dan 3. Mendokumentasikan hasil penatausahaan HHBK yang memiliki 2 kriteria unjuk kerja. Dokumen yang memuat realisasi hasil pemanenan atau pemungutan atau pengumpulan HHBK berdasarkan izin sah disebut juga laporan produksi HHBK atau LPHHBK. Dokumen angkutan HHBK terdiri dari faktur angkutan HHBK dan nota angkutan HHBK. Dokumen yang menggambarkan penerimaan, pengeluaran, dan sisa persediaan HHBK disebut laporan mutasi HHBK. Laporan hasil penatausahaan HHBK adalah laporan bulanan yang disusun oleh Ganis HHBK. Batasan variabel, peralatan dan perlengkapan yang diperlukan dalam unit kompetensi ini, yaitu dokumen produksi, dokumen angkutan, dokumen mutasi, alat pengolah data, dan alat tulis kantor. Peraturan yang diacu dalam unit kompetensi ini adalah Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 35 Tahun 2007, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 45 Tahun 2011, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 54 Tahun 2014, dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 91 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2015. Standar yang diacu dalam unit kompetensi ini adalah Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor 15 Tahun 2014 dan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor 2 Tahun 2015. Panduan penilaian. Pengetahuan yang perlu dikuasai dalam unit kompetensi ini adalah penggunaan jenis-jenis dokumen penatausahaan HHBK. Keterampilan yang diperlukan adalah melakukan penyusunan dokumen-dokumen penatausahaan HHBK. Sikap kerja yang perlu dimiliki adalah teliti dan cermat. Aspek kritis dalam unit kompetensi ini adalah ketepatan dalam penyusunan dokumen penatausahaan HHBK. Unit kompetensi keempat adalah menetapkan nama jenis kelompok resin. Unit kompetensi ini terdiri dari 2 elemen kompetensi dan 5 kriteria unjuk kerja, yaitu 1. Menyiapkan pekerjaan yang memiliki 2 kriteria unjuk kerja, dan 2. Mengidentifikasi karakteristik jenis resin yang memiliki 3 kriteria unjuk kerja. Resin yang dimaksud yaitu mencakup dan tidak terbatas pada kelompok hasil hutan bukan kayu kelompok resin sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 35 Tahun 2007 tentang hasil hutan bukan kayu dan aturan penggantinya. Batasan variabel. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan dalam unit kompetensi ini, yaitu contoh resin, alat tulis kantor, dan tali sheet. Peraturan yang diacu dalam unit kompetensi ini adalah 1. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 35 Tahun 2007, 2. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 45 Tahun 2011, 3. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 54 Tahun 2014, 4. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 91 Tahun 2014. Standar dalam unit kompetensi ini adalah 1. SNI Gondorukem, 2. SNI Lak Butiran atau Sitlak, 3. SNI Kopal, 4. SNI Damar Mata Kucing Bagian 1, klasifikasi dan persyaratan mutu berdasarkan uji visual, 5. SNI Damar Mata Kucing Bagian 2, klasifikasi, persyaratan, dan cara uji berdasarkan uji laboratorium, 6. SNI Kemenyan, 7. SNI Gaharu, 8. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor 15 Tahun 2014, dan 9. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor 2 Tahun 2015. Panduan penilaian. Pengetahuan yang perlu dikuasai dalam unit kompetensi ini adalah pengenalan jenis resin dan karakteristik resin. Keterampilan yang diperlukan adalah mengamati karakteristik resin. Sikap kerja yang perlu dimiliki adalah cermat. Aspek kritis dalam unit kompetensi ini adalah kecermatan dalam mengidentifikasi karakteristik yang terdapat pada jenis resin. Unit kompetensi kelima adalah menetapkan berat resin.
Dalam unit kompetensi ini, terdapat 3 elemen kompetensi dan 6 kriteria unjuk kerja, yaitu 1. Menyiapkan pekerjaan yang memiliki 2 kriteria unjuk kerja. 2. Mengukur berat resin yang memiliki 2 kriteria unjuk kerja. 3. Mendokumentasikan hasil pelaksanaan kegiatan yang memiliki 2 kriteria unjuk kerja. Dalam unit kompetensi ini, resin yang dimaksud yaitu mencakup dan tidak terbatas pada kelompok hasil hutan bukan kayu kelompok resin sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 35 Tahun 2007 tentang hasil hutan bukan kayu dan aturan penggantinya. Batasan variabel. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan dalam unit kompetensi ini, yaitu alat timbangan dan tali sheet. Peraturan yang diacu dalam unit kompetensi ini adalah 1. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 35 Tahun 2007, 2. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 45 Tahun 2011, 3. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 54 Tahun 2014, 4. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 91 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2015. Standar dalam unit kompetensi ini adalah 1. SNI Gondorukem, 2. SNI Lak Butiran atau Sitlak, 3. SNI Kopal, 4. SNI Damar Mata Kucing Bagian 1, klasifikasi dan persyaratan mutu berdasarkan uji visual. 5. SNI Damar Mata Kucing Bagian 2, klasifikasi, persyaratan, dan cara uji berdasarkan uji laboratorium. 6. SNI Kemenyan 7. SNI Gaharu 8. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor 15 Tahun 2014 dan 9. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor 2 Tahun 2015. Panduan penilaian. Pengetahuan yang perlu dikuasai dalam unit kompetensi ini adalah pengenalan jenis resin dan teknik penetapan berat sesuai dengan jenis resin. Keterampilan yang diperlukan dalam unit kompetensi ini adalah menggunakan peralatan pengukuran berat resin. Sikap kerja yang perlu dimiliki adalah cermat dan teliti. Aspek kritis dalam unit kompetensi ini adalah kecermatan dalam pengukuran berat resin. Unit kompetensi ke-6 adalah melakukan persiapan uji visual dan laboratoris hasil hutan bukan kayu. Unit kompetensi ini memiliki 4 elemen kompetensi dan 10 kriteria unjuk kerja, yaitu 1. Menyiapkan pekerjaan yang memiliki 2 kriteria unjuk kerja. 2. Menetapkan parameter uji yang memiliki 2 kriteria unjuk kerja. 3. Menetapkan contoh uji yang memiliki 4 kriteria unjuk kerja. 4. Mendokumentasikan hasil pelaksanaan kegiatan yang memiliki 2 kriteria unjuk kerja. Pengambilan contoh uji dilakukan sesuai dengan jenis HHBK. Jenis HHBK mencakup dan tidak terbatas pada kelompok hasil hutan bukan kayu kelompok resin sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 35 Tahun 2007. Pengemasan HHBK disesuaikan dengan jenis produk, antara lain diikat jika HHBK batang, ditempatkan dalam wadah jika HHBK minyak, getah, resin dan dibungkus jika HHBK kulit. Batasan variabel. Peralatan yang diperlukan dalam unit kompetensi ini adalah alat pengambil contoh uji sesuai dengan jenis HHBK, alat ukur sesuai dengan jenis HHBK, dan alat penanda contoh uji. Sedangkan perlengkapan yang diperlukan adalah HHBK yang akan diuji, bahan pengemas contoh uji, dan tali sheet. Peraturan yang diacu dalam unit kompetensi ini, yaitu Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 35 Tahun 2007, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 45 Tahun 2011, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 54 Tahun 2014, dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 91 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2015. Standar yang diacu dalam unit kompetensi ini yaitu 1. SNI minyak kayu putih, 2. SNI bahan olah karet, 3. SNI Gondorukem, 4. SNI Lak Butiran atau Sitlak, 5. SNI minyak terpentin, 6. SNI Kopal, 7. SNI Damar Mata Kucing Bagian 1, klasifikasi dan persyaratan mutu berdasarkan uji visual, 8. SNI Damar Mata Kucing Bagian 2, klasifikasi, persyaratan, dan cara uji berdasarkan uji laboratorium, 9. SNI Kulit Gemor, 10. SNI Kemenyan,
11. SNI kulit masohi, 12. SNI getah jelutong, 13. SNI getah pinus, 14. SNI jenis, sifat, kegunaan dan persebaran rotan, 15. SNI rotan sebagai bahan baku, 16. SNI gaharu, 17. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor 15 Tahun 2014, 18. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor 2 Tahun 2015, dan 19. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor 1 Tahun 2017. Panduan penilaian. Pengetahuan yang harus dikuasai dalam unit kompetensi ini adalah jenis-jenis hasil hutan bukan kayu, karakteristik masing-masing jenis hasil hutan bukan kayu, teknik dan metode pengambilan contoh uji hasil hutan bukan kayu sesuai dengan jenis HHBK, dan parameter uji visual dan laboratoris HHBK. Keterampilan yang diperlukan adalah mengambil contoh uji sesuai dengan produk HHBK. Sikap kerja yang harus dimiliki adalah teliti dan cermat. Aspek kritis dalam unit kompetensi ini adalah ketepatan dalam menetapkan parameter uji sesuai produk HHBK dan ketepatan dalam menetapkan contoh uji sesuai produk HHBK. Unit kompetensi ketujuh adalah melakukan uji visual kelompok resin. Unit kompetensi ini memiliki 3 elemen kompetensi dan 6 kriteria unjuk kerja, yaitu 1. Menyiapkan pekerjaan dengan 2 kriteria unjuk kerja, 2. Melakukan uji penampilan pada resin dengan 2 kriteria unjuk kerja, 3. Mendokumentasikan hasil uji visual dengan 2 kriteria unjuk kerja. Uji visual pada kelompok resin dapat berupa uji posisi di air, uji keadaan, uji ukuran butiran atau bongkahan, uji kebersihan, uji bau dan uji warna yang disesuaikan dengan metodenya masing-masing. Resin yang dimaksud yaitu mencakup dan tidak terbatas pada kelompok hasil hutan bukan kayu kelompok resin sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 35 Tahun 2007. Batasan variabel. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan dalam unit kompetensi ini adalah peralatan uji visual disesuaikan dengan kelompok resin yang akan diuji, resin contoh uji, tali sheet, dan alat tulis kantor. Peraturan yang diacu dalam unit kompetensi ini, yaitu Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 35 Tahun 2007, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 45 Tahun 2011, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 54 Tahun 2014, dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 91 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2015. Standar dalam unit kompetensi ini yaitu 1. SNI Gondorukem, 2. SNI lak butiran atau sitlak, 3. SNI kopal, 4. SNI damar mata kucing bagian 1, klasifikasi dan persyaratan mutu berdasarkan uji visual, 5. SNI damar mata kucing bagian 2, klasifikasi, persyaratan, dan cara uji berdasarkan uji laboratorium, 6. SNI kemenyan, 7. SNI gaharu, 8. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor 15 Tahun 2014, dan 9. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor 2 Tahun 2015. Panduan penilaian. Pengetahuan yang harus dikuasai dalam unit kompetensi ini adalah sifat fisik jenis kelompok resin contoh uji, serta metode dan teknik uji visual jenis kelompok resin contoh uji. Keterampilan yang diperlukan adalah menggunakan peralatan pengujian dan melakukan pengamatan parameter uji visual jenis resin yang akan diuji. Sikap kerja yang harus dimiliki dalam unit kompetensi ini adalah teliti dan cermat. Aspek kritis dalam unit kompetensi ini adalah kecermatan dalam melakukan uji penampilan jenis resin contoh uji. Unit kompetensi ke-8 adalah menetapkan mutu hasil hutan bukan kayu atau HHBK. Dalam unit kompetensi ini, terdapat 3 elemen kompetensi dan 7 kriteria unjuk kerja yaitu 1. Menyiapkan pekerjaan dengan 3 kriteria unjuk kerja, 2. Menganalisis hasil uji dengan 2 kriteria unjuk kerja, 3. Mendokumentasikan hasil penetapan mutu HHBK dengan 2 kriteria unjuk kerja. Jenis HHBK yang dimaksud yaitu mencakup dan tidak terbatas pada kelompok hasil hutan bukan kayu kelompok resin sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 35 Tahun 2007 tentang hasil hutan bukan kayu dan aturan penggantinya. Batasan variabel.
Peralatan yang diperlukan dalam unit kompetensi ini adalah hasil pengujian visual dan laboratoris jenis HHBK. Perlengkapan yang diperlukan dalam unit kompetensi ini yaitu tally sheet, tabel persyaratan mutu, dan alat pengolah data. Peraturan yang diacu dalam unit kompetensi ini yaitu Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 35 Tahun 2007, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 45 Tahun 2011, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 54 Tahun 2014, dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 91 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2015. Standar terkait unit kompetensi ini yaitu 1. SNI minyak kayu putih, 2. SNI bahan olah karet, 3. SNI Gondorukem, 4. SNI lak butiran atau sitlak, 5. SNI minyak terpentin, 6. SNI kopal, 7. SNI damar mata kucing bagian 1, klasifikasi dan persyaratan mutu berdasarkan uji visual, 8. SNI damar mata kucing bagian 2, klasifikasi, persyaratan, dan cara uji berdasarkan uji laboratorium, 9. SNI kulit gemor, 10. SNI kemenyan, 11. SNI kulit masohi, 12. SNI getah jelutong, 13. SNI getah pinus, 14. SNI jenis, sifat, kegunaan dan persebaran rotan, 15. SNI rotan sebagai bahan baku, 16. SNI gaharu, 17. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor 15 Tahun 2014 dan 18. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor 2 Tahun 2015. Panduan penilaian. Pengetahuan yang perlu dikuasai dalam unit kompetensi ini yaitu karakteristik jenis HHBK, sifat fisik dan kimia pada HHBK kelompok batang, persyaratan mutu jenis HHBK, dan pengujian visual dan laboratoris jenis HHBK. Keterampilan yang diperlukan adalah menganalisis hasil uji visual dan laboratoris. Sikap kerja yang perlu dimiliki adalah teliti dan cermat. Aspek kritis dalam unit kompetensi ini adalah kecermatan dalam menganalisis hasil pengujian visual dan laboratoris dengan tabel persyaratan mutu HHBK.